Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvatera Ayu Puspitasari, dosen Prodi Agroteknologi FP UNS. Sekarang saya sedang berada di lahan pertanaman krisan. Siapa yang tidak tahu, salah satu tanaman hias yang cukup populer dan banyak diminati dan juga pastinya bernilai ekonomis. Tanaman krisan ini banyak dibudidayakan dan sering kita lihat di dekorasi, lalu juga ada untuk karangan bunga dan untuk buket bunga. Jadi krisan ini nggak pernah absen untuk di toko bunga. Nah, krisan ini dibudidayakan di dalam greenhouse. Kenapa? Karena yang pastinya untuk mengatur faktor iklim mikro dari tanaman krisan. Jadi misalnya nanti ada hujan lebat, itu tidak merusak bunga krisan. Budidaya tanaman krisan ini sebenarnya tahapannya secara umum sama, tapi memang ada sedikit yang membedakan. Sebelumnya kita tahu bahwa krisan itu difungsikan ada dua, yaitu yang pertama adalah krisan pot dan yang kedua adalah krisan potong. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah krisan potong. Krisan potong ini itu juga ada dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe spray dan yang kedua tipe standar. Tipe standar ini adalah tanaman krisan yang dalam satu tangkai itu hanya terdapat satu kuntum bunga. Tapi jika tipe spray itu dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga. Pasti semuanya sudah pernah tahu ya, mana tanaman krisan yang hanya satu bunga dan mana yang bunganya banyak. Oke, kita mulai dari tahapan budidaya. Yang pertama adalah kita mempersiapkan lahan. Kita lakukan dengan pengolahan tanah, ya, membuat tanah itu menjadi gembur agar aerasinya baik dan harapannya nanti pertumbuhan akarnya pun juga baik sebagai penunjang untuk pertumbuhan selanjutnya. Untuk tanahnya, tanah yang dicampur dengan pupuk kandang di awal, lalu dibuat bedengan. Bedengan ini dibuat dengan jarak ya kurang lebih setengah meter karena untuk memudahkan pemeliharaan, lalu juga untuk memudahkan panen. Kalau untuk ukuran bedengan ini bervariasi tergantung dari kebutuhan. Nah, di dalam bedengan ini kita bisa menggunakan mulsa, tapi bisa juga tanpa menggunakan mulsa. Kalau kita menggunakan mulsa, kan mengurangi adanya gulma dan juga bisa menjaga kelembapan tanah sehingga mengurangi adanya evaporasi. Tapi kalau tanpa menggunakan mulsa, itu nanti akan tumbuh gulma yang banyak sehingga nanti akan bisa terjadi kompetisi dengan tanaman krisan. Untuk di bedengan kita juga perlu adanya jaring penegak. Jaring penegak ini sangat diperlukan untuk tanaman hias potong. Karena apa? Karena nanti jaring penegak ini akan dinaikkan terus sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi harapannya krisan ini akan tumbuh tegak lurus ke atas. Lalu untuk ukuran jaring penegaknya ini disesuaikan dengan jarak tanamnya. Jarak tanam dari tanaman krisan ini adalah 10 x 10 cm yang memang cukup rengkat. Setelah persiapan lahan, kita juga harus menyiapkan bahan tanam. Perbanyakan dari krisan itu bisa dilakukan secara generatif maupun secara vegetatif. Generatif dengan menggunakan biji ya, tapi biasanya petani tidak menggunakan ini. Yang biasanya adalah pemulia tanaman, petani lebih sering menggunakan dari perbanyakan vegetatif, yaitu menggunakan stek pucuk. Stek pucuk ini yang akan nanti menjadi bibit yang ditanam. Stek pucuk ini sebelum ditanam di lahan itu harus diakarkan terlebih dahulu. Jadi kita memacu pertumbuhan akar agar nanti setelah siap dipindah tanamkan, tumbuhnya lebih optimal karena organ-organnya semuanya sudah lengkap. Untuk diakarkan pun, bibit yang siap dipindah tanam itu mempunyai kriteria, yaitu kira-kira dengan tinggi 5-7 cm, dengan helai daun lebih dari 5, lalu juga pastinya kondisinya baik, tidak layu, tidak busuk, dan bebas dari penyakit. Untuk penanamannya langsung saja ditanam dan bisa ditanam pada pagi hari ya, dan disiram untuk menjaga
kebutuhan air dari tanaman krisan. Karena kita tahu semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan air, disiram sampai kira-kira kapasitas lapang untuk menunjang pertumbuhannya. Yang unik dari tanaman krisan potong ini adalah krisan potong harus menggunakan lampu, adanya penyinaran tambahan yang menggunakan lampu, bisa menggunakan lampu TL itu sekitar 4-5 jam pada malam hari. Nggak perlu bolak-balik ke lahan malam-malam, tapi dengan menggunakan timer. Lalu penyinaran tambahan ini kenapa krisan itu butuh penyinaran tambahan, yaitu untuk menghambat pembungaan. Jadi diberikan lampu untuk memacu pertumbuhan vegetatifnya. Krisan yang tidak mendapatkan lampu akan tumbuh panen hanya tinggi sekitar 40 cm. Sedangkan kita tahu bahwa krisan potong mempunyai tinggi yang optimal, bisa dijadikan sebagai krisan potong lebih dari 70 cm. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus memberikan penyinaran tambahan pada budidaya tanaman krisan. Kita masuk ke pemeliharaan, yaitu yang pemeliharaan yang pertama pastinya adalah penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan dengan menggunakan gembor atau juga dengan menggunakan selang. Disiram bisa pada pagi dan sore hari. Kebutuhan air ini harus tercukupi dengan optimal. Jika air terlalu sedikit, nanti menghambat pertumbuhan tanaman. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan busuk atau bahkan krisannya bisa mati. Selanjutnya adalah penyulaman. Jadi krisan yang sudah ditanam pun perlu adanya penyulaman. Itu kira-kira 1 minggu setelah tanam, ya. 7 HST disulam ketika tanaman krisan ada yang tumbuhnya tidak baik atau abnormal atau bahkan mati. Lalu kita masuk ke pemupukan. Tadi di awal sudah dilakukan pemupukan, yaitu dengan menggunakan pupuk dasar, yaitu pupuk kandang. Tapi di sini kita lakukan pemupukan susulan, yaitu dengan menggunakan pupuk NPK dengan dosis 3-5 gram per meter persegi. Nah, ini bisa dengan cara dilarutkan dengan air lalu diaplikasikan dengan cara dikocor. Pemupukan dilakukan pada 14 HST, 14 hari setelah tanam dan 28 hari setelah tanam. Dalam melakukan budidaya tanaman, kita tidak bisa menghindari yang namanya OPT, organisme pengganggu tanaman. Kita perlu adanya pengendalian OPT. OPT ini ada 3, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Untuk hama yang biasanya ada dan yang paling banyak itu adalah ulat daun, lalu juga ada kutu daun. Cara untuk mengendalikannya itu bisa 2, yaitu dengan cara manual dan juga cara kimia. Cara manual yaitu dengan cara diambil saja hamanya lalu dibuang. Namun kalau untuk serangan yang tingkatnya lebih tinggi itu dengan menggunakan kimia, yaitu insektisida. Untuk penyakit yang paling sering itu adalah layu bakteri dan karat daun. Bisa juga dilakukan dengan manual cara pengendaliannya dan kimia. Dengan manual itu adalah kita mencabut atau menghilangkan daun yang terkena penyakit, atau bahkan jika sudah mengenai satu tanamannya langsung dihilangkan saja, dibuang. Dengan fungisida itu jika memang serangannya sudah sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah gulma. Gulma ini memang harus dikendalikan karena itu nanti akan menjadi kompetitor, ya. Jadi antara krisan dan gulmanya akan berkompetisi dalam menyerap sinar matahari, air, dan unsur hara. Jadi memang harus dikendalikan dengan cara manual, yaitu dengan cara dicabut saja gulmanya lalu dibuang. Dengan cara kimia yaitu dengan cara menggunakan herbisida. Ini yang unik lagi dari tanaman krisan adalah kita tahu bahwa krisan ini jarak tanamnya sangat rangkat, sangat dekat, sehingga perlu adanya perompesan bagian bawah batang krisan. Daun sekitar kurang lebih 20 cm. Jadi itu untuk mengurangi tingkat kelembapan, karena kalau misal terlalu lembab memicu adanya penyakit. Dilakukan perompesan ini setelah muncul kenop. Nah, kenop ini apa? Kenop ini adalah calon bunga. Selain daun yang harus dirompes, kenop itu juga harus dirompes. Sebelumnya ada tipe krisan tipe spray dan tipe standar. Kalau tipe standar itu yang bunganya hanya satu, sehingga kenop yang dirompes itu adalah kenop yang bagian samping. Jadi yang kita pertahankan hanya satu yang di bagian atas.
Sedangkan untuk yang tipe spray, yang kita rompes itu yang bagian atasnya. Jadi kita optimalkan untuk kenop-kenop untuk calon-calon bunga dan bunga-bunga yang di samping. Tapi tetap itu juga hanya dipertahankan sekitar 5-7 bunga. Untuk bunga bagian bawahnya juga dihilangkan. Setelah kurang lebih 3-4 bulan, ya ini tergantung varietasnya, krisan sudah siap dipanen. Dengan cara apa pemanenannya? Gampang sekali, hanya tinggal dicabut, lalu nanti dipotong bagian bawahnya, dipisahkan antara akar dan bagian tajuk atasnya. Lalu dipanen bisa dalam kondisi pagi hari ataupun sore hari. Krisan ini dipanen, itu ada kriteria panennya, jadi ini tergantung lagi dari tipenya. Kalau tipe standar, dipanen ketika bunga itu sudah mekar penuh. Sedangkan untuk tipe spray dipanen ketika bunga sudah mekar sekitar 70-85%. Setelah dipanen, dikemas dan siap untuk didistribusikan. Dan pastinya untuk pemanenan ini itu juga ada yang namanya grading. Jadi krisan dikelompokkan dengan grade-grade tertentu, yaitu ada AA, A, B, dan C. Nah, semakin tinggi grade-nya, semakin AA, itu harganya semakin mahal. Sehingga memang kita menanam itu untuk mencapai grade AA. Grade ini didasarkan dari tinggi tanaman, diameter batang, lalu juga diameter bunga, dan lain-lain. Tanaman krisan yang sudah dipanen, ini bisa kita tambahkan atau kita lanjutkan umur hidupnya ya agar bertahan menjadi lebih lama, yaitu dengan cara hal yang paling mudah adalah dengan direndam menggunakan air bagian batang bawahnya. Pastinya juga dengan melalui pemeliharaan juga, yaitu dengan cara diganti airnya, diganti terus setiap hari, dan juga jangan lupa memotong bagian bawah karena takutnya itu busuk sehingga kita hilangkan bagian busuknya. Ini bisa memperpanjang umur tanaman krisan sampai 1 hingga 2 minggu. Nah, setelah itu barulah kita bisa menikmati keindahan dari tanaman krisan. Ya, demikian tahapan dari budidaya tanaman krisan. Memang susah-susah gampang, tapi pastinya dengan kita menanam bunga, terus kita bisa melihat hasilnya bunga yang indah-indah dan cantik, itu pastinya kita nanti akan ada kebanggaan dan kesenangan tersendiri. Dan pastinya kalau dijual jadi lebih untung kan? Oke, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan juga dan banyak ilmu yang bisa diterima. Saya Silva Tera, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.